Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang membahas reka komik. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God part 8. Di part sebelumnya, murid Xiao yang mencari dokter untuk mengobati luka Lu Cheng. Murid itu sudah berkeliling kota, tidak menemukan satupun dokter, dan ada seorang kakek yang sedang mabuk. Dengan embel-embel bendera bertuliskan God Healer, murid itu meminta tolong menyembuhkan tuannya, dan dibawalah dia ke Sekte Xiao. Sesampai di Sekte Xiao, murid melaporkan telah menemukan dokter. Ketua Xiao yang curiga dengan dokter tersebut ingin mengusir. Tanpa diduga, dokter itu mengetahui kegunaan kristal ungu yang dipegang ketua Xiao saat ini. Tak sampai di situ saja, dia menunjukkan kemampuan cuma melihat beberapa orang dengan sekilas dapat mengetahui penyakit yang dideritanya. Orang tersebut memohon untuk diselamatkan. Saat ada yang menanyai namanya dan asal-usulnya, ia menjawab, "Aku dari Kekaisaran Sheng Huan dan bernama Huang He." Banyak orang yang terkejut dan terkesima. Banyak yang mengerumuni dan meminta maaf atas ketidaksopanan. Ini adalah sebuah berkah Sekte Xiao. Sementara itu, ketua Xiao yang masih curiga dengan dokter tersebut bertanya-tanya di dalam pikirannya, kenapa dia ada di sini. Oh ya, dokter itu adalah Yunce yang lagi menyamar. Kalian pasti bertanya kan, kenapa Yunce menyamar memakai identitas Huang Fu? Itu karena Yunce asal saja sih. Dan Huang Fu He atau Eccentric Han, ternyata itu nama sudah melegenda dan tidak ada yang pernah melihatnya. Rumor mengatakan Huang Fu terlihat seperti berumur 45 tahun. Rambut dan jenggot tidak memutih, padahal umur aslinya 500 tahun dengan kemampuan medisnya. Karena itu banyak orang mempercayai Yunce adalah Huang Fu. Ketua Xiao yang masih curiga terhadap dokter tersebut memutuskan seseorang untuk menyelidiki ke Sheng Huang, mencari informasi keberadaan Huang Fu. Tak lama kemudian, ketua Xiao mendatangi dokter itu. Kita panggil dokter itu dengan Yunce aja ya biar gampang. Meminta bantuan untuk mengobati anaknya. Yunce langsung aja menyebutkan resep obatnya dan tidak mau diganggu selagi pengobatan. Singkat cerita, Yunce yang masih mengobati Lu Cheng. Di luar terlihat ketua Xiao yang mondar-mandir memikirkan keadaan Lu Cheng yang hampir 2 jam belum ada kabar. Tuan. Bawahan memanggil ketua Xiao dengan cepat membungkam mulutnya. Jangan berisik. Ayo kita keluar. Mereka keluar memenjarakan. Bawahan melapor, Huang Fu menghilang sejak 1 tahun yang lalu dari Kekaisaran Sheng Huang. Saat itu tidak ada yang pernah bertemu dengannya. Jadi dia pasti berpergian mengunjungi kekaisaran lain. Orang ini tidak diragukan lagi, pasti Huang Fu, kata bawahannya. Singkat cerita, pengobatan pun selesai. Mereka dipersilakan masuk untuk melihat keadaan Lu Cheng. Lu Cheng yang sudah siuman mengeluh rasa sakit pada tangan kirinya. Itu pertanda baik. Saat mengecek, mereka terkejut bukan main. Tulang dan nadi yang telah rusak tersambung kembali. Yang awalnya hancur, yang tidak mungkin bisa diobati apalagi tersambung. Tapi berbeda dengan Huang Fu alias Yunce, bisa memperbaiki dan menyambung. Mereka merasa senang atas pengobatan telah berhasil.
Di tempat lain, Yunce yang tertawa puas karena ilmu Rongsu bisa dipraktekkan di Luocheng. Ilmu itu didapat di kehidupan yang dulu, yang diajarkan oleh gurunya. Yunce berkata, "Luocheng, aku akan membuatmu bahagia untuk beberapa hari ini. Setelah itu, kau akan mulai menangis lagi." Beberapa hari kemudian, Yunce mendatangi kamar Luocheng. Tiba-tiba Luocheng memanggilnya kakek. Yunce memeluk Luocheng dengan berakting senang dan terharu. Padahal dalam hati Yunce, sekarang kau terperangkap, tinggal mengikuti alurnya aja. Hehehe. Yunce yang ingin mengisi tenaga dengan meminta obat-obatan yang berumur puluhan tahun. Mereka berdua yang tidak bisa membedakan obat yang berumur. Alhasil, Yunce yang sudah dipercaya oleh ketua Xiao diberikan akses bebas untuk keluar masuk gudang obat. Tetapi Yunce menolak itu, meminta didampingi oleh bawahan ketua Xiao. Alasan tersebut agar Yunce bisa melihat gudang penyimpanan obat. Lalu mereka masuk gudang obat, dan benar saja tempat tersebut menyimpan banyak macam-macam obat langka. Yunce yang melihat itu tertawa. Dalam beberapa hari ini semua akan jadi milikku, kata Yunce. Saat mereka berjalan, melihat obat dari jauh ada yang bersinar. Saat didekati, itu berupa pedang bernama Tiger Soul. Harta karun paling berharga yang dimiliki Sekte Xiao selama bertahun-tahun. Artefak ini dirana Earthly Mystic. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Luocheng sembuh dari luka parahnya dan bisa berjalan dan tidak lupa bersujud dan berterima kasih ke Yunce. Lalu Yunce menjanjikan kekuatan di tahap Earthly Mystic dengan cepat. Mereka menyetujui itu, tetapi ada syarat yang harus mereka penuhi, yaitu sebuah Dragon Core. Inti Dragon Core itu sendiri dijual di cabang dagang Black Moon. Tidak lupa Yunce memberikan kartu uang ungu dan meminta kunci gudang obat dengan alasan bagaimana jika saya perlu mengambil obat untuk Luocheng. Mereka yang sudah percaya kalau dia Dr. Huang Fu sudah dianggap kakek sendiri, sehingga diserahkanlah kunci itu, lalu mereka pergi ke Black Moon. Kita mundur sebentar. Sebelum Yunce menyamar jadi dokter, Yunce menyamar menjadi orang berkelana dan merencanakan memanipulasi Dragon Core menjadi 2 buah untuk dijual di cabang dagang Black Moon. Yunce berkata ke penjual, "Dalam 10 hari juallah kepada Sekte Xiao. Untuk harga terserah padamu." Jadi inti Dragon Core yang asli masih di tangan Yunce. Ketua Xiao dan bawahan sudah pergi, sedangkan Yunce leluasa menjara semua yang ada di gudang obat tersebut dan mengambil pedang Tiger Soul. Saat mengambil Tiger Soul, terlihat ada kotak di bawahnya. Saat dibuka, itu sebuah pistol beracun beserta pelurunya yang sangat berbahaya. Sudah 2 jam Yunce membabat habis harta Xiao tanpa sisa, hanya menyisakan 1 barang pistol dan pelurunya. Sebelum pergi, tidak lupa Yunce meninggalkan kenangan buat Sekte Xiao, yaitu sebuah pesan di dinding. Saat ini Yunce ada di kamar Luocheng sedang memberikan sup racun. Saat itu juga Yunce membongkar kedoknya pas di depan mata Luocheng. "Cucu yang baik, lihatlah kakekmu ini." "Siapa aku?" Luocheng seketika kaget terjatuh ke lantai. Apa yang barusan dia lihat? Luocheng yang masih tidak percaya itu adalah Yunce, membuat dia digendong oleh Yunce ke kasurnya.
Dan pesan Yunce sebagai kakeknya, beristirahatlah di tempat tidur seumur hidupmu. Lalu meninggalkan tempat tersebut. Yunce saat ini menunggu mereka berdua. Akhirnya mereka sampai berhasil membawa inti Dragon Core. Tetapi Yunce memerlukan beberapa ramuan berharga dan meminta satu penjaga untuk menemani. Padahal alasan Yunce sebenarnya ingin kabur dari tempat Xiao. Kita dibawa ke tempat gudang obat, terlihat kosong, tidak tersisa apapun. Membuat ketua Xiao marah sejadi-jadinya, dan terlihat ada pesan yang ditinggalkan oleh pencuri itu. Membuat ketua Xiao kena mental hingga pingsan. Sementara di tengah perjalanan, Yunce memikirkan gimana caranya kabur dari pengawal Xiao. Yunce menyuruh pengawal Xiao untuk menunggu di sini. Saat Yunce sudah menjauh beberapa meter, pengawal Xiao dapat pesan dari talisman. Berisi, "Dia adalah Yunce, dia penipu. Dia penipu sudah merampok habis harta Xiao. Tangkap dia apapun yang terjadi." Yunce masih dapat mendengar itu, buru-buru kabur dari tempat tersebut. Pengawal Xiao yang tak ingin melepaskan mangsanya kabur, Yunce mengambil inisiatif. Dilemparlah sebuah benda dari penyimpanan yang didapat di gudang harta Xiao. Benda itu menimbulkan ledakan besar, tetapi pengawal Xiao bisa menghindari. Melihat ledakan yang ditimbulkan membuatnya gemetaran, akhirnya Yunce membuat jarak. Tanpa disengaja, Yunce malah bertemu Sueruo. Sueruo ingin membantu Yunce kabur dari sini. Terlihat Sueruo memanggil binatang elang yang sudah berkontrak. Mereka menungganginya. Akhirnya Yunce lega, bisa kabur dari kejaran pengawal Xiao. Binatang elang ini tingkat tinggi, terlihat kuat, besar, dan cepat. Tanpa diduga dari kejauhan arah belakang ada yang mengejar dengan cepat akan menerkam mereka berdua. Dan berakhir sudah video kali ini, kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.